setuju kalau memang kita dikasih panggung, udah diizinkan semuanya gitu loh. Iya, Iya, yang ngeri. hukumannya bukan hanya di dunia, di akhirat juga ya. Halo rek, balik mana nanggone konten asli arek Surabaya. Nah, nanggone channel iki yo padha wae asine bahasane nongkrong nang kene iki, cuman bedane lokasine ae. Saiki mungkin rada Apian. terang lah ya, rada terang. Nek wingi rada cenderung gelap ya. Cuma beda aja. Dan saiki atau sekarang kita lagi pengen ngobrol-ngobrol ya, kita pengen ngobrol campuran aja bahasanya ya, pengen ngobrol apa sih lagi tren, apa yang lagi tren di saat ini, Bulan-bulan ini ya. bulan ini ya Mas Reza. Kita sudah lama nggak ketemu Mas Reza. Iya. Kita pertama kali konten kapan itu ya? Udah lama ya itu ya. Wis 2 bulan Mas. 2 bulan lebih lah, hampir 6 bulanan. Iya. Ya 10 bulan sebelum puasa. Sekarang konten lagi. Kita kalau biasanya kita sudah berdua duduk bersama, biasanya ada yang dibicarakan. Mungkin ya nggak terlalu berat ya, atau bahkan sebaliknya berat banget. Ya pokoknya kita ngobrol aja ya. Ya Mas Reza, gimana kabarnya Mas? Siap. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ya buat teman-teman juga bersyukurlah kita kalau udah ngadepin COVID ya. Ini pun ada pemberitaan vaksin booster 2 ya bakalan nanti depannya. Nggak tahu ini jalan apa enggak. Ya semoga lancar lah. Insya Allah sehat-sehat aja. Minimal kita jangan sampai sakit parah lah ya. Kalau batuk pilek mungkin besoknya lah mungkin. Semari. Ya aku juga. Kita semari ya. 1-2 minggu lah maksudnya. Iya satu hari itu emang benar-benar recovery. Habis puasa. Langsung 2 minggu healing berjalan itu ya wis ono batuk ya ono pilek ke. Sebenarnya sih agak dejavu ya. Aku waktu kena COVID itu ya bulan-bulan setelah Lebaran Idul Fitri menjelang Idul Adha. Benar. Dan menjelang Agustus. Benar. Rada dejavu. Sama Mas Fani. Ki istilahnya jadi iki apakah trauma terus jadi anchor, bahasanya anchor maksudnya jadi kok ketika ada bulan ini langsung sakit. Nah apakah gitu? Tapi menurutku sih enggak ya, karena kan cuaca juga pengaruh. Cuaca ini kan lagi ekstrim ya, maksudnya pancaroba lah, peralihan musim ya. Benar nggak sih? Peralihan musim dan ya jadinya kayak gitu. Banyak sih teman-teman sekarang ya di kantor, teman kantor itu rekan kerja ya. Lagi sakit. Ya wes lah. Ya pemane. Nah iya. Ngobrol-ngobrol kalau kita ngomong masalah demam sih ya. Sekarang kita lagi demam juga sih, demam Citayam. Demam Citayam. Jadi beberapa ya ada hashtag ini. Beun. Yesus. Jadi lagi demam Citayam. Kalau kita bicara Citayam ini sebenarnya kalau nggak salah itu kabupaten nggak sih ya? Kabupaten atau kota, salah satu kota ini. Sebenarnya apa ya? SCBD lah. Namanya itu SCBD itu C-nya itu Citayam gitu loh. Oh. Jadi ada singkatan itu per wilayah, terus nggak taunya sekarang itu lagi fashionnya Citayam. C-nya itu. Citayam. Gitu. B-nya itu apa ya? Bogor mungkin. Kurang lebih lah. DKI. Kurang tahu lah ya. Anak-anak teman-teman cari aja. Iya. Nanti soalnya pokoknya C-nya yang tak tandai yaitu Citayam. Aku penasaran. Aku lagi loh Mas, itu SCBD. Ya mungkin aku nggak itu sih, bukannya nggak update ya. Banyak yang harus dipikir. Sekilas sih anak-anak yang waktu terus nggak tahu ya. Aku ya penasaran SCBD ini apa sih? Soalnya banyak yang di sana. SCBD itu mungkin singkatannya arek-arek ya. SCBD itu Sudirman Central Business District. Emang di sana sih. Aku tahunya itu lokasi
Iya, perusahaan-perusahaan besar. tempat kerja yang ya iku mau lah fashionnya iku Hmm. kelasnya agak atas. Dengar-dengar juga sih di sana itu ada apa ya? Yang jalanan buat teman-teman fashion itu jalan mati kayaknya. Atau jalan emang bener-bener nggak digunakan, bukan jalan nggak digunakan cuma nggak Jarang. terlalu ramai. Ramai. Karena kan mungkin orang-orang lain kalau lewat situ ya Iya. bukan jalan alternatif itu. Makanya mungkin di sana juga digunakan untuk Citayam Fashion Week mungkin ya nggak masalah ya, tapi ya kumbo sih aku soalnya dengar temanku yang pernah ke sana juga, terus temanku yang di Jakarta bilang ya emang jalannya nggak rame kayak gitu. Gak serame kalau Tunjungan lah. Wah itu kalau Tunjungan itu jalan utama mas gitu, Iya jalan sih. utama. Kalau jalan utama dibuat kayak gitu ya jadi geger. Ya masalahnya ya pendapatku lah sebagai anak Surabaya ya. Jenenge namanya anak Tunjungan. Apa anak Surabaya. Ya masuk sih Tunjungan itu kan bekasnya pahlawan kayak ngono lho. Gak mungkin lah koyok oleh lah soal fashion ngono kan. Maksudnya ya itu tadi sesuai yang dikatakan dengan Pak Eri yang sama ini saya temui dari redaksi dari media lain. Ya Pak Eri ya nggak setuju karena fashion itu melampaui batas dari minimum standarisasi Surabaya. Sebelum ke arah situ mas, kalau ngobrolin Citayam kan itu lokasi sebenarnya kalau nggak salah denger ya, dia itu yang datang ke sana itu dari anak-anak Citayam itu entah itu di wilayah masuk kabupaten, bukan kabupaten ya, wilayah provinsi Jawa Barat, terus ke SCBD itu tadi untuk melakukan fashion dan lain-lain, hiburannya di situ mungkin ya. Terus kalau yang datang kan kebanyakan pendatang yang ya anak-anak yang mungkin pendidikannya ya bukan rendah sih, mungkin dia nggak sampai mikir situ gitu loh, lebih ke pokoknya anak-anak masih SMP masih aneh kan belum yang cari ini apa jati diri, mencari jati diri sama mencari apa ya, nah biasanya nek wong pacaran itu butuh perhatian. Iya perhatian, jadi butuh perhatian. Jadi saya kira sih orang-orang yang atau anak-anak itu emang butuh perhatian dari publik juga, dari ya mungkin awalnya iseng-iseng ya, cuman kan dari tampilannya itu sudah nggak iseng, jadi emang dia itu butuh untuk diperhatikan, entah itu cuma disapa, entah itu pengen diajak ngobrol, entah itu pengen diajak pengen apa dilihat keren ya, mendengarkan sih. Nah, lebih anak-anak sekarang ya mungkin aku ya sempat lihat baca berita yang media meliput salah satu anak yang kenapa alasannya ke sana gitu loh, dan mereka tuh ada yang alasannya tuh nggak cocok dengan apa ya diskusinya dengan orang tua gitu. Akhirnya mereka itu ada faktor lain juga. Iya, ada faktor lain di sana. Bukan aspek lain juga. Jadi macam-macam diperhitungkan gitu loh. Jadi nggak asal kita mengejas fashion apa sih viral gitu apa karena booming hilang. Jadi mungkin bisa jadi tempat pelampiasan ya, pelampiasan untuk bahwasanya aku itu berharga ini. Iya. Apalagi dengan stylenya mereka masing-masing ya. Dan dari tidak kesengajaan itu jadi viral lah ya, jadi JJ, terus siapa itu bonge, terus kurma, apa mana gitu ya. Soalnya ada beberapa lah ya, selebeo kan gitu, apa gitu harus ya. Jadi itu, ya itu awalnya video TikTok ya, karena mereka apa ya, memang sengaja ya, terkonsep juga sebenarnya. Aku ya tak kirain ini pas yang interview orang itu ya nggak dikonsep, ternyata ada di behind the scene-nya ada gitu. Oh alah dikonsep ini gitu, biar viral juga wilayah itu. Karena ini ruang lingkup buat anak muda gitu. Kan kebanyakan selagi positif sih. Betul, ini nggak masalah kan? Aku sih ngomong gitu, dukung produk lokal, it's okay lah. Boleh. Lebih memajukan.
negara kita. Jadi emang ya itu mau Citayam ya. Ini sudah hampir sebulan ya Citayam itu ya. Lumayan sih. Cuma masuk ke Surabaya ini barusan kan ya. Barusan. Nah, baru minggu kemarin itu sempat boom ya. Boom ada salah dari satu salah satu apa ya organisasi ataupun penggiat sosmed lah. penggiat model lah ya. Influencer. Kalau influencer mungkin Benar nggak? oh ya influencer ya awalnya ya. Iya benar. Iya, influencer Jadi lah. ada beberapa influencer dia langsung buat suatu gebrakan di Tunjungan itu dan akhirnya timbullah apa itu kelatahan di era sekarang ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya lata itu lata yang positif atau produktif ya nggak masalah kan gitu. Cuman ada beberapa yang harus kita hindari kan gitu. Ya gitu jangan melampaui batas lah. Jangan sampai melampaui batas. Itu aja. Ketika terjadi seperti itu akhirnya diadakan Fashion Week juga pada waktu itu di minggu kemarin. Kami ke sana nggak waktu itu? Rencana mas. Rencana ya. Terus nggak tahu ya ketiduran. Soalnya aku mikir mas kalau di sana itu bakal rame. Ya tahu sendiri lah. Surabaya itu kalau satu info udah viral, bakalan datang semua. Ya sebelumnya Citayam yang apa namanya menjelang ulang tahunnya Surabaya sendiri ada parade bunga itu aja ramenya segitu loh. Bayangin aja habis COVID itu, aku nggak bayangin nggak bisa ini. Aku nggak datang kalau itu aku emang nyari dokumentasi banyak mas. Gara-gara pandemi, bukan pandemi. Gara-gara kena usumi corona ya, jadi males untuk kumpul orang banyak gitu. Semua. Ya situ sih emang Tapi yang aku tangkap kemarin itu gini mas, hari Sabtu malam minggu kemarin, minggu malam Senin sih ya. Sebenarnya kalau masalah macet atau ramenya di sana itu setiap malam minggu, setiap malam minggu malam Senin, pokoknya weekend lah ya. Iya. Itu pasti ramai. Pasti ramai. Dan nggak harus nunggu itu sih, nggak harus nunggu Fashion Week itu pasti ramai. Wis pasti macet nih kono. Soalnya apa? Di sana itu banyak zebra cross yang emang orang pengen melintas antara ke trotoar yang sebelah kiri ya, pedestrian sebelah kiri ke sebelah kanan dan sebaliknya itu pasti ada. Ya itu wajar macetnya di situ macam-macam kanakan itu. Tapi kalau bicara tentang lokasi Tunjungan, macetnya itu kemarin itu ada yang beda sih mas. Ada yang beda ya, ada yang lagi pengen di shoot di up, itu emang ada. Ya mungkin itu yang jadi pro kontra tentang Fashion Week ini. Dan ya emang kemarin sih kalau pas waktu malam kemarin emang waktunya mungkin agak telat ya. Acaranya kan sore, jadi nggak sempat ngecek kalau sore itu kondisinya kayak apa. Tapi kalau malam biasanya emang macet kayak gitu ramai. Cuman ada momen-momen tertentu, yaitu ada yang menyalahgunakan atau ya nggak sepatutnya loh. Sekarang gini, orang jalan dinyalain ininya apa nih? Standby. Ini lampu traffic light-nya. Nggak sampai beberapa menit dinyalain lagi. Ya kan otomatis mangkel. Jadi ekspresi saya menangkap itu, ya aku menangkap itu ekspresinya orang-orang yang lagi mangkel lah. Itu sih sing. Ya konteksnya kan di sana itu jalan umum gitu. Iya benar. Jadi ya aku gak nyalahin sih dirimu kalau kepengen, tapi ya harus ngelihat sikone gitu loh. Ini tuh jalan umum, bukan kamu sebagai di sana itu emang udah disediakan apa namanya zebra cross. Ini bukan panggung fashion pamer fashionmu gitu loh. Jadi itu zebra cross itu masa iya sih kita ngasih edukasi mulai kecil zebra cross adalah buat fashion kan enggak ya gitu kan. Ini kan jalan umum. Jadi kamu harus paham lah. Enggak itu ya kasih jeda gitu loh. Kalau memang pengen nunjukin jati diri juga di sana gitu. Sebenarnya kalau masalah kita bicara tentang zebra cross yang dibuat untuk fashion, Surabaya sebelum ada Citayam itu udah zebra cross itu sering dibuat. Iya, sebenarnya kayak gitu. Apa itu priwet ya? Priwet.
dibuat ya wis kayak gitu-gitu. Cuma ini aja lagi Ya rame Gimana? gitu kan. Nah ini kan kebetulan ya gimana lagi ya namanya booming ya info kayak gitu. Langsung semuanya. Ya itulah namanya aku nggak nyalahin Surabaya. Surabaya itu orangnya itu kompak sebenarnya. Jadi nggak harus fashion satu ini yang kalian itu datangi secara kompak enggak. Udah dari dulu tunjungan gitu loh. Keren gitu loh tunjungan itu Betul. ekspresinya. Banyak ekspresi anak-anak di Kemarin sana. pas waktu ke sana kan sempat interview Mas. Nah kebetulan yang respon setuju semua. Ya, saya mikir, ya karena kan dia di sini kan pengennya ya itu Iya. ya. Lokasinya di sana ya. Mungkin ini nanti akan ada yang namanya mungkin cari-cari info lagi. kalau Iya, masih saya ini. sendiri sebagai anak Surabaya ya support. Hmm. Tapi kan harus ya kalau memang ada izinnya kan ya kayak Pak Eri ada acara di sana kan ya pasti ditutup gitu loh. Kayak pasar kan ditutup gitu loh. Ya itu silakan. Jati diri langsung ditampilkan aja. Sebelum ada yang namanya Citayam, sebelum ada yang rame viral-viral seperti itu, sebenarnya kan fashion di Tunjungan itu dari dulu ada Udah loh, dari Mas. dulu. Kayak semacam acara ulang tahunnya Surabaya kan ada sebelum, kan biasanya rentetan loh ya, ada parade bunga, parade budaya, dan di situ ada fashion juga dari Sister City juga undang, kan sempat ditutup kan setiap acara itu. Di situ ya buat fashion juga. Benar. Itu sebenarnya sih. Keren, Surabaya itu udah keren sebenarnya dari dulu ya aku ngomong. Cuma ya lagi kembali lagi ya harap dipergunakan ya sebaik mungkin cara itu, jangan ya kita harus jaga juga itulah terpaling utama. Itu kan warisannya orang lama gitu loh. Ya kalau pengen fashion sih, kalau aku punya saran sih, ya mendingan di trotoarnya masih oke lah ya. Iya. Trotoarnya kan masih. Kalau bisa kan kita cari gimana sih ya bisa sih kayak konsepnya Citayam gitu loh. Kita tinggal nginterview siapa gitu. Trotoarnya di Tunjungan itu, pedestrian di Tunjungan itu udah keren Mas. Kerennya apa? Udah ada lampu-lampu vintage kan ya. Vintage, lama. Terus dari itu kalau dibuat jalan maju mundur gitu bagus loh. Iya benar. Istilahnya kan ya daripada gunain jalan terus mengganggu orang lain, mendingan ya itu di pedestrian. Dimanfaatin gitu, udah disediakan sama Pemkot ya. Banyak sih, bukan hanya di Tunjungan ya, kalau masalah pedestrian banyak. Di dekatnya alun-alun. Iya banyak. Surabaya nggak Tunjungan aja sih, ya kayak Bungkul, salah satunya. Terus mungkin teman-teman yang belum nyamperin kayak apa tempat wisata lain, ya seperti taman-taman. Surabaya ini udah banyak taman sih, nggak bisa. Aku ngitung sendiri teman-teman nanti bingung. Mending di searching aja langsung ketemu itu listnya. Banyak taman juga yang bagus. Cuman ya itu tadi. Gini Mas, kalau kita misal bicara tentang viral atau perhatian lagi, attention lagi, kalau di pedestrian, taman, nggak ada yang lihat Mas. Iya sih. Kalau di itu kan langsung banyak orang yang lihat. Bener, iya. Dan minimal kan, ya itu jadi daya tariknya mereka, ingin nonton di itu. Bener. Ya pada intinya sih, kalau sampai gimana? Setuju nggak dengan adanya kayak semacam model-model Citayam Fashion Week ataupun diolah menjadi Tunjungan Fashion Week? Aku sih ngelihat sudut pandang fashion ya. Kalau ngomong setuju itu ya harus ditempatkan tempat yang memang benar-benar gitu loh. Maksudnya boleh itu umum, ya itu tadi kayak semacam acaranya Surabaya, salah satunya itu kayak parade bunga. Kalau memang di blok ya silakan gitu loh, langsung kita tinggal nunjukin jati diri kayak pasar gitu. Ada Surabaya kayak gitu. Jadi kita harus nyabrang yang garis-garis putih itu kita harus berhenti di sana standby, enggak harus ke sana. Karena itu mengganggu gitu loh. Kalau saya setuju sih, ya itu tadi konteksnya di sana. Setuju kalau memang kita dikasih panggung, udah
diizinkan semuanya gitu loh. Tapi kalau tanpa izin atas nama viral aja, ya ya maaf gitu, aku ya nggak bisa gitu, nggak setuju juga gitu. Benar-benar. Kalau aku pribadi sih lebih ya apa ya, bisa dibilang 60% nggak setuju. 60% nggak setuju. Kenapa? Soalnya apa? Pasti ada yang namanya yaitu Mas cari attention lah. Iya. Orang yang cari attention itu lebih banyak daripada orang yang pengen apa ya istilahnya belajar atau menunjukkan ini loh fashion yang sebenarnya ini loh pride lokal lah atau Iya, benar itu. apa produk lokal yang harus kita banggakan itu seperti ini. Ya itu ya. Soalnya aku sendiri pribadi ya melihat fashionnya anak-anak masih dikit sih untuk produk lokal ya dipamerin ya. Jujur aja gitu loh. Niru mungkin ke itu sih lebih ke ya bukan negara kita. Kalau saya nyebutin salah satu itu nanti saya diserang. Ya ada quote yang itu mas, salah satu benernya itu cintailah produk-produk Indonesia itu loh, maksudku itu loh, kalian angkatlah gitu sampai ke go internasional, entah itu Paris Fashion di sana. Ya batik juga bagus, kayak contoh itu ya bagus. Jadi nggak harus model-model bahan-bahan memang dari kalau di itu apa? Kalau di wilayah-wilayah kayak semacam Papua itu kan punya kayak semacam rajutan bahan-bahan rajutan buat entah itu tas, entah itu apa kan juga bagus itu. Bagus gitu. Nggak usah pakai tren-tren orang luar gitu. Tren orang luar itu justru kita itu harusnya itu membangkitkan produk lokal kita dan menjualnya ke luar negeri. Nah, itu loh maksudnya. Agar orang luar itu beli dan jangan impor gitu. Betul. Jangan yang kalau bisa kita ekspor. Biar apa? Biar ekonomi kita balik mana ya? Kalau bicara ekonomi. Ya contohnya, saya nyebut merek satu lah. Produk yang harganya 100.000 sepatu. Aku beli lagi mas. Iku asik itu keren itu naik sampai go Sunda lah. Aku sama neng itu murah, apik pisan itu. Dan kena air itu aman. Sepatuku itu hampir 2 tahun. Iya. Oh iya, sing aku ndelok iku ya. Aku ndelok ngene Mas. Iki Mas orang pakai iku kena banjir tak lewati ae. Street iku lho, apik emang. Aku beli lagi Mas. Soalnya kan aku maksudnya oh ternyata produknya bagus ya. Jadi apik. Daripada aku beli yang mahal brand luar apalagi second. Benar. Mendingan aku beli yang baru sekalian. Ya jujur aja Mas, tak buka ya sekarang. Sampai sekarang aku nggak beli produk yang internasional. Ya maksudnya sepatu ya kayak ya ikulah sing coret centang ngono enggak aku. Sampai sekarang masih kayak lokal kayak gitu. Jadi kayak harganya 300 sampai 100 itu. Warung itu aku ada duwe Mas. Makanan itu sing murah-murah ya. Iya, foto ngono. Maksudnya wis digawe nyaman nak sikil, landi, nak pokoknya awak dhewe ngono. Itu lah cocok Mas enak. Banyak produk lokal yang sebenarnya ya perlu kita banggakan. Klub ini lokal enggak? Lokal kan. Sabar Mas. Oleh sponsor ya, lokal namanya. Lokal ya. Seharusnya sih. Kan nggak mungkin kan dari Cianjur ya. Oh, Cianjur, Jabar ya berarti. Ambilnya mesti dari Indonesia, nggak mungkin dari luar negeri kan. Jadi banyak produk lokal yang harus kita banggakan. Jadi ya sebenarnya teman-teman bangga menunjukkan itu bukan yang produk orang identitas gitu. Kita itu kalau memang benar-benar ditunjukin ya kita cintai produk lokal yang benar-benar kualitas bagus ya gitu loh. Udah ada testimoni itu kalian ambil aja. Ataupun kalau emang benar-benar istilahnya all out ya ataupun totalitas itu kan ada kita kan punya desainer yang benar-benar profesional dan itu baru nggak apa-apa. Memang kan biasanya mereka desainer lokal itu mengkombinasikan produk-produk yang ada di Indonesia. Contoh ada unsur batiknya, ya ada di batiknya itu ada unsur-unsur. Contoh di Surabaya ada unsur kayak semacam sejarah Surabaya.
benar. Itu gak apa-apa sih. Keren. Oke, pada intinya kesimpulannya bahwasannya apa ya, di fenomena Citayam di Tunjungan itu menurut sampean ya Pak? Ya kalau aku sih, kalau buat Surabaya ya Tunjungan boleh-boleh aja wis ngono ae. Tapi nek sampai ganggu jalan umum, ya wis kebacut lah nek aku nek ngomong Surabaya rek ngene. Masa ya gak ero iku dalan umum ngene. Kan pedestrian wis apik. Betul. Nek kepingin ngono gawe nang gone misore Suramadu ae ya. Nah, iya, iku bener. Iku akeh lho, kolong-kolong iku ya apik iku. Aja sampe ya aku gak nyalano wong dodolan sih. Tapi manfaatno lah. Nek iso ya bakule ya dituku kan iso pesen ya bantu nak ngono UMKM. Syukur-syukur ketika fashion iku mau nggo jajani wong-wong ya. Ya, contoh iya itu bener. Sampel opo. Apa? Ya sih iku sih kesimpulannya. Ya, Aku bagus loh ya. Mungkin nek gawe konten kreatif langsung ae dikat. Udah lo langsung nak Suramadu. Mosok aja trek-trekan tok lah. Nek aku nek ngomong wong moto iku kudu nak ngono akeh. Digawe anu lah. Suramadu akeh sini ya. Ya akeh Mas. Taman yo mari ngene urip e. Sebelahnya wis dadi sih. Cuman nak ngono ya apartemen ya sih progres. Bakal rame lah nanti. Oke, ngono. Nah, gue sing jalan di mana? Burine sing tembusannya Polres iku lho, Polsek ta. Nah, iya iku. Kan ono dalan iku anyar. Tapi petang ya. Ya lagi viral yo. Sopo sing ngupload? Akun ndi gue. Aku Surabaya view tandi gue. Oh iya. Ono salah situ lah pokoknya akun viral iku ngupload sempet. Ayo iki tebak iki jalan ndi. Ya iku engko tembus, iku ya bakalan rame sih. Iya, bagus ya. Iku tembusen jalan iku Mas lapangan tembak. Soalnya kan waktu itu basecamp yang terpapar COVID diarahkan ke sana gitu. Nah, itu belok ngiri ternyata. Kalau lurus gini tuh tembus ke Taman Surabaya, terus Pantai Ria, Kenjeran ke sana. Iku awalnya tak kira tembusnya ke mana? Nanti. Pokoknya pas arah kalau kita ke Taman Surabaya kan belok kanan, itu belok kiri. Sing di sana itu ada makamnya wali kan masalah ya. Arek Surabaya nek pernah ning kono berarti ero ning kono ono makam. Iya nak kono, ono. Cedake terminal ya termasuk. Bisa jadi pokoknya mlebu Mas. Jadi nek kalau dari Nambangan ya, Polsek Nambangan itu lurus mentok kan ada pertigaan toh. Kalau nganan ke Taman Surabaya, kalau ngiri ke itu kayak semacam jalan-jalan batu-batu tok ngene. Ini ada makam ini. Kalian pernah tahu ya di sana ada makam? Iya. Ono makam sebelah ya Mas. Aku karo iku makam umum apa makam wali karo sih. Ono salah satu ono. Jelas nak kono ono makam memang. Iku aku pernah ziarah ning kono ya. Pada lama banget tahun 2009 atau 2008 ya. Selama banget boy. Ning kono ono makam. Ya wis pokoknya intinya Citayam itu emang fenomena ya memang harus dijaga lah ngono lho. Kalau mau silakan niru ya silakan, cuman jangan sampai meresahkan atau mengganggu orang lain. Pada intinya semua hal kalau seandainya kita tiru, kita coba lakukan hal yang sama, itu nggak ada yang salah. Cuman kalau kita mengganggu orang lain, kalau kita menyalahgunakan suatu tempat atau barang atau apapun itu ya jadi gak baik. Merugikan. Waktu orang itu kan butuh lewat ya, itu kan tujuan punya masing-masing. Jangan sampai kalian mengganggu. Kita nggak tahu aspek setiap orang punya tujuan itu ya kayak ono wontone loro marang ngono kok mbok ganggu koyo ngono yo sampai mati yo kebacut lah apa ngono lah. Iku nemen. Aja lah aku ngomong aja sampai ngono. Pesen iso nang nggon liya ngono. Banyak tempat untuk kita berkarya, berkreasi. Itu intinya ya, Mas. Wis nek ngomong fenomena itu yo paling mari ngene wis ilang, Mas. Oke kok fenomena.
Ya aku nek syukur sih Surabaya bisa menjaga iyalah. tadi wis pokoknya jalan lah, nggak usah ngomong itu disamakan Citayam, nggak usah sih. Kita harus punya karakter Mm-mm. tersendiri. Kalau bisa kita itu memberikan contoh ke mereka meskipun nantinya biasanya kan diganti nama. Oh ini yang keluar pertama kali itu wilayah ini. Kau usah Nggak usah ngaklaim, saling ngaklaim nggak apa. sana lah. Itu dulu dari dulu tunjuknya dibuat fashion. Ya mereka nggak tahu kan. Kita tahu ya. Cuma kita yang tahu itu warga Surabaya. Bener. Terus nggak usah di Anak sejarah ya. Tutulan. Ampun. PKL lagi biar ya tunjungan itu. Jadi ya bisa. Kayak kita coba cari yang lain lah. Mendingan kita kayak semacam buat acara yang bisa membantu orang lain. Ya kalau acara kayak gitu bisa membantu UMKM setempat nggak masalah. Kalau bisa ya intinya bisa saling membantu lah perekonomian masing-masing. Kayak contoh aku di kegiatan apa itu kayak contoh sunatan lah ya. Terus Mas Reza pengen dodolan yang kono dodolan entah itu mainan atau apa, ya nggak masalah gitu kan, saling kan ada ya saya sing sempat viral nanggone TikTok nanggone anu dagelan. Oke Mas. Setiap ada acara manten ya, acara apa lah, ya mesti nang kono dodolan balon, jajan wis akeh nang dodolan. Wis iki. Mbok apa sing ngero ngono lho Mas. Iya, heran ya. Kok ono ini? Padahal ngundang enggak ya? Apa bakul percetakan nih undangan ayo. Mangkane iku. Ono kong kali kong ya. Dari berbagai macam, kayak semacam-macam itu kayak ono bazar ngono. Tapi gak apa-apa sih, seru aja. Iya sih. Iya, iku ya patut dipertanyakan juga ya sampai sekarang aku ya bu jawabannya iki nak ndi sih kok moro-moro iso nak kene kabeh aku gak iso Mas iso mesti ono iya nang desa aku kan ono acara manten itu iya jarak 50 meter atau sampai 50-20 lah ya itu ono dodolan rujak dodolan pelembungan ini pokoknya barang ngalir itu iso ono tapi gak apa-apa lah ya daripada kita nyolong ya mendingan kayak ngono. Wis pokoke gak ganggu dalan wong wis nek ngono tok lah nek aku nek orang itu kalau cara memperingatkan ya macam-macam ya. Ya kalau kita ya sebagai aku secara pribadi ya ngomong halus saya dipahami kok. Mereka itu arahno ae. Pak nyun sewu nggih. Niki jalan tadi enggak usah ditutupi. Mboten ngono tapi jarake sampean wis ngono ta. Iya. Jadi bisa dikondisikno. Betul. Ya sih ngomong-ngomong soal itu ya saling membantu ya. Adewe itu dari dulu itu emang diwajibkan untuk saling membantu. Tapi akhir-akhir ini kok fenomena anyar mana ono. Jadi ya bukan kok bisa gitu ya. Jadi kita sudah membantu tapi kok malah jadi dipermainkan. Kayak fenomena nih ya itu fenomena ya kejadian suatu lembaga yang di sana itu iya paham dana yang masuk disalahgunakan iku ya apa menurut sama ini rada riskan ya hasilnya ya adewe ngomong ibaratnya itu nek disalahgunakno yo agak bahaya gitu loh. Bahayanya itu enggak ke kita aja gitu. Sama-sama saudara kita yang benar-benar yang lagi membutuhkan. Betul. Terus ada segi perspektif dari orang yang aku ini ono niat ngamalkan gitu, sedekah gitu. Lah kok tiba-tiba ada info kayak gini. Betul. Itu kaget sih Mas aku waktu itu. Sok, ya aku ya kaget Mas. Soalnya apa ya? Itu kan suatu lembaga besar. Iya. Dan aku sering masih ditawari untuk kerjasama ya istilahnya media partner gitu ya untuk sumbangan masuk ke sini. Aku entah kenapa kok aku itu wis gak feeling. Soalnya apa? Banyak oknum yang menyalahgunakan seperti itu. Sebenarnya bukan ya karena kan ini besar aja mungkin langsung
Yang jadi lain viral. ada banget. Banyak yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya. Apalagi kalau sudah tahu kasus-kasus pendanaan ISIS dan kawan-kawan itu Iya. ada yang dari kayak gitu loh. Sampai Ngeri aku ya. mikir, ini bener nggak lembaganya ini? Aku sempat mikir gitu, apakah ini benar-benar untuk orang yang membantu? Aku nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya aku dulu itu waktu kuliah sering Dapat buat itu. kayak gitu, buat acara galang dana. Iya. Aku langsung kayak dulu Gunung Kelut meletus kan, Iya. galang dana langsung ke lokasi, galang Iya. dana langsung. Jadi dana emang dilokasikan untuk barang dan ya pakaian dan lain-lain Yang ke sana dibutuhkan. langsung yang dibutuhkan langsung. Jadi langsung ketemu orang yang butuh gitu loh. Beda kan kalau ini kan disalurkan. Jadi kan contoh sampean yang buat acara aku nitip sampean, nah, sampean Iya. ternyata buat ke orang lain kan bisa jadi. Ibu, ya menurutku wah. Jadi kayak semacam itu enggak sih Mas maksudnya? Jadi kayak semacam suudzon enggak sih ketika ada acara hal yang ada galang dana yang mungkin mirip kayak gitu ataupun di tempat-tempat lain lah ya. Bisa ngumpulno kayak ngono enggak sih Mas? Ya sebagai manusia aku sendiri ya normal ya pribadi ya pernah ya maksudnya cara berpikir kayak gitu ya kesampaian sih. Soalnya ya gimana sih orang kita dikecewakan gitu loh. Ini kan sesuai entah itu dia itu nyebarin medianya itu gimana, entah itu cetak atau elektronik itu kan macam-macam gitu loh. Cara-cara memikatnya untuk mendanakan itu. Ada yang pakai foto orang itu seolah-olah menderita gitu di keadaan itu yang agak bahaya gitu loh. Pernah kita bahas nggak sih di podcast sebelumnya? Iya benar sih. Masalah kita harus validasi gitu loh. Itu agak ngeri soalnya kalau nggak sampai ke tujuan yang benar-benar dibutuhkan, ya dewe yo nanggung pisan sih. Nggak usah jauh-jauh Mas. Di sekitar daerah situ kan ada ya. Iya. Ada Eling aku. Masjid ya itu ya. Masjid. Itu padahal masjidnya itu cukup lama ya. Iya, cukup lama ya, tahun 2000 berapa ya? Sampai yang ke tahun 2020 yang mau ke Covid kejadian itu kan sampai bangunan sebelahnya itu tetangganya kan ngasih apa ya? Iya, kayak ngasih tempat ini loh nanti dijual gitu loh. Jadi mereka itu tinggal siapa yang minat gitu loh. Akhirnya di sana itu kalau memang minat ya itu dibeli gitu. Ternyata ini sampai kok ada info kayak gini gitu. Dan kagetnya itu bahwasanya dananya itu diselewengkan. Itu kaget banget maksudnya. Iya. Kok bisa gitu deh? Pantesan aja Mas iya. Sampai bertahun-tahun. Jadi. Sempat mau jadi Mas, bongkar maneh. Iya, bongkar maneh. Aku kira kan karena kan vendor yang dananya kurang, kan setiap vendor punya desain dan benar. budget masing-masing toh. Kalau seandainya enggak sesuai biasanya dirubah. Mungkin karena kan itu tak kira gitu. Iya sih. Tapi kok bertahun-tahun. Nah, kemarin dapat kabar diselewengkan. Aduh. Dijadiin rumah kalau nggak salah Mas. Jadi itu beritanya itu yang ngelola entah itu yang ngelola yang dipercaya. Ini koordinator deh Mas. Kalau koordinator model keuangan admin apa gitu. Itu dijadiin rumah di desanya. Senilai 3M atau berapa? Ngeri. Wah, jadi sopo iku rek? Coba kayak dhewe ngene. Jadi aku kayak semacam kalau ada kayak gitu mau bantu iki temenan masjidnya ono gak pengen tak liatin dulu gitu loh. Iki masjidnya ono terus gimana aja. Tapi kan iya aku ya sempat penasaran Mas. Waktu itu kan belum tinggal mungkin kayaknya finishing lah bagian luar itu. Pas aku masuk ya emang dalamnya bagus ya emang. Aku cuman ya bagian namanya itu sebetulnya masjid kalau dibilang besar banget ya enggak sih. Standar gitu. Soalnya lokasinya emang pas pojok. Pojok. Miring gitu loh. Dia tuh miring juga. Serong. Iya, serong lah aku nek ngomong. Terus kok iki apa sih sakjane gak usah terlalu mewah-mewah banget. Emang pembangunan iyalah apik. 2 lantai lah ini.
Iya, Atau dua satu lantai mas, dua dua lantai? lantai. Lah, satu lantai ku parkir akhirnya ternyata. Oh di bawah itu kan Iya, basement gitu. heeh. Tak kira ini tuh apa ya? Oke lah kalau Tempat wudhu, toilet, hmm, cuman beberapa meter lah gitu aku. hmm. Ya, parkirnya Berarti yang sebagian di di atas bawah. itu nggak cukup orang banyak berarti ya? Nggak banyak sih, aku nek ngomong. Soalnya Soalnya kan tingkat lahannya lagi loh. itu ya nggak lantai lagi ternyata. Ya, cuman 2 lantai yang bagian Berarti fokusnya. kan parkir langsung ke bagasi masjid Mm-mm. ya. Berarti nggak apa ya mungkin aku Nah, lihatnya Nek, sih lahannya emang nggak terlalu besar nah, sih, cuman emang tapi dibuat duit sakmono mas. iya. Iku lho maksudku, duit sakmono nek iso gawe tuku lahan lho, gawe tuku parkir yo kena ngene. Betul. Mbok parkir mobil sebelah titik ngono kan Nah, iso. maksudnya dibeli, dijadiin masjid juga Iya. atau akses parkir atau apa kan nggak Terus masalah. kan ya aku agak aru ya, apa namanya, cara hukum kalau menemukan orang yang korupsi dari uang pendanaan kayak gitu, nah uang iki diapakno? Dikembalikan atau diapain? Iya. Iku sing tak pertanyakan sampai sekarang ya, aku nggak tahu gitu. Apa disimpan sama polisi saat terus itu? Ya, Nggak mungkin ya. bukan hanya itu sih mas, mungkin semua kasus ya, ya juga sadar ya kayak korupsi ini orang-orang yang mempunyai jabatan dan lain-lain kan, itu dana emang aku mungkin nggak tahu hukum ya, cuman Iya. apakah benar-benar dikembalikan? Apakah cuma ya udahlah itu udah jadi rumah ya udah mau gimana lagi cuma di penjara keluar dinikmati sama orangnya apa gitu itu sih emang jadi pertanyaan ya mungkin teman-teman netizen mungkin ya bakal mikir seperti itu mungkin gak apa-apa sih gawe arek-arek Surabaya komen langsung lah ya butuh pendapat memang betul gitu ya nek menurut sampean ya menurutku sih ya apa ya betulnya sih dikembalikan ya ya harusnya sih seharusnya wajib lah ya wajib lah soalnya ini ya pendanaan memang fokusnya tempat ibadah ya betul itu ya penanggungannya karena gini itu iya ngeri hukumannya bukan hanya di dunia di akhirat juga ya rada ngeri nanggung ya karena sih emang ngeri tapi kalau bicara tentang itu ya penyelewengan dana ukuran lo pernah diseleweng iya haji ya mas haji juga iya ukurannya ya haji bayangno ya mau ngarepin niat ngoyo-ngoyo sing sawah sampai nabung sampai jungkir walik lah ya ini bukan bukan nyalahin apa ya masyarakat yang muslim sih cuma kita tuh masyarakat yang muslim ya tambahnya luar biasa mungkin di agama lain juga ada cuman nggak terekspos saja karena kan Indonesia itu mayoritas muslim ya expose-nya itu sangat cepat sekali gitu benar itu aku riskan sih aku ndelok apa namanya ya aku mau iku koruptor apa ya yang ketangkep sing haji iku udah lama banget itu ya gantian ya habis Quran habis itu haji ya iya sampai gedek mas ndelok kok panik ya mungkin bilangnya sih ditiru mas penggalangan dana ya nggak ngomong iki aja sih soalnya banyak ya ya itu mau ya termasuk sampai belum terekspos aja ya bukannya melarang sih cuma ya penting kita niat baik untuk bantu gak masalah ya iya yang penting nek ono wis niat tapi terus ada kejadian kayak gini terus niatnya dibalikkan gak bisa ya iya saya nggak mencoba aku pernah nyumbang ya terus tahu ada kejadian kayak gini apakah sampai langsung bilang gak ikhlas aku gak iso kali kali kan wis angkatnya kata awal akad pertamanya kamu kan sedekah tapi ya tetap kamu nggak disalahkan gitu. Nah, aku sih delok hukum Islam ya tapi kalau kamu udah sedekah ya nggak apa-apa tapi kalau udah sadar kayak gitu lebih ke depannya antisipasi kalau mau ngasih penggalangan dana ya kamu harus memvalidasi gitu nggak harus ngasih gitu benar terjadi ya, cukup riskan sebenarnya kejadiannya ada ya sekarang ini lagi viral gitu ya
Itu ya sampai ke teroris Suriah loh. Oh iya, berarti nyumbang itu. Iya. Coba aja teman-teman cross check lah. Yang pernah podcast sama Om Deddy itu ya ada. Itu bahas karena penggalangan dana yang semacam itu emang nggak kelihatan tapi dia udah tinggi punya nama. Nah ini lagi diproses. Oh, mungkin salah satunya itu ini. Iya. Ya. Jadi ya bukan nyalahin lembaga ya, cuma pasti oknum ada sih, oknum yang oknum itu. memang. Oknum. Lebih ke oknum. Kadang kita diuji emang sih, soalnya kayak gitu. Harus sering-sering lah. Kita enggak ya istighfar sih emang ngobatin ini aku. ADW iki emang menganggapnya baik, tapi kadang Allah itu enggak setuju, bisa jadi ke sana gitu loh. Jadi kita Betul. pikirnya. Mungkin aku ya Mas, ini aku pribadi. Daripada kita jauh-jauh mengupayakan bantu orang lain, bukan ini melarang ya, cuma kita lihat tetangga kita dulu, benar atau kita lihat saudara kita dulu yang ada di sekitar. Contoh aku rumahku sini, rumah sampean sebelah sini. Nah aku otomatis kan milih bantu sampean dulu sebelum ke yang lain. Masuk saudaraku, tetanggaku, temanku susah nggak bantu kan ya itu. Iya benar. Iya itu paling utama sih. Soalnya dalil sendiri ada. Aku ya nggak lebih detailnya sih teman-teman bisa nyari. Iya. Cuman emang dengar ada itu loh emang lebih ada. Yang lebih dekat ya saudaramu ya nanti tetanggamu juga gitu. Tetanggamu itu anggap saudara. Soalnya ya tahu sendirilah keluarga aja yo. Gak kayak tetangga. Kadang kayak gitu ya. Kayak apa namanya saudara sendiri ya nggak kayak temen yang barusan kenal itu enggak, jarang gitu. Betul. Kebaikannya beda. Jadi ya mungkin lebih ke itu dulu, jangan ke jauh ya. Biar apa? Biar kita itu rasa ikhlasnya itu jadi kayak semacam keinginan untuk membantu terus. Terus di sisi lain juga kita itu tahu, oh emang benar-benar butuh emang benar-benar harus dibantu. Kalau menurutku sih gitu sih. Iya. Setuju sama, setuju banget. Aku emang kayak gitu juga cuma. Jadi nggak harus kalian melihat yang di luar terlalu jauh. Oh ini lagi butuh dana kayak gini. Enggak sih, aku ya nggak ngelarang. Kalau kalian memang ada hati dalam yang tersendiri, silakan langsung kalau memang mampu gitu. Aku juga pengen Mas bantu banyak orang, cuma kalau itu ya itu kan minimal kan ya itu seenggaknya kan ya keluarga ya butuh kan. Ada yang harus diprioritaskan yang terdekat. Mungkin untuk saat ini sih lebih itu ya, kalau memang kita belum punya dana ataupun belum ada yang dibantu, ya minimal kita itu bisa nyenengin orang yang ada di sekitar kita lah. Nyenengin kan nggak harus dengan uang ya sih. Nggak harus uang kok. Kalian makanan kecil wis kok iki lah kacang kok ono bakul liwat kacang, kamu ya iso 2 kali lipat ngono. Sedekah wae iku iso nolong wong dagangan iku mau dan ngasih orang itu tadi yang lagi pengin nyemil kan. Kayak pengen ya. Iya kan. Lagi luwe. Wah, iki ana cemilan iki oleh iki sangine. Dan rezeki gak ono. Benar. Dan apa ya, kayak gini, kita lagi ngobrol masalah sharing tentang citayam, tentang sedekah ataupun penyelewengan oknum-oknum tertentu. Intinya kan kita berbagi informasi, itu juga bisa jadi nilai sedekah nggak sih? Iya, jadi Mas. Jadi nilai berbagi ya. Cuman bentuknya memang beda, bukan bentuk fisik uang, tapi lebih ke pengetahuan. Benar. Sedekah itu nggak harus uang. Air bisa, air ya bisa. Wong tukangnya butuh ngombe kok. Wong mlaku ono kok. Sing lagi apa namanya? Apa dengarane? Musafir. Itu butuh air kok mereka itu. Jadi ya
Ya aku sih ya mungkin di orang sekitar dulu lah ya Iya. kita bantu. Kalau kita mau bantu yang lain nggak masalah. Contoh kejadian yang dulu-dulu tsunami atau apa ya kita bantu nggak masalah. Yang penting sasarannya tepat gitu aja. Dan jangan sampai kalian menjadi salah satu oknum yang menyelewengkan Iya, lah ya. itulah. Jangan. Itu Daripada contoh nanti, buruk sih. daripada nanti double degree ya. Apa istilahnya itu damage ya, damage-nya ya kan damage ya bahasa. Damage-nya itu saving-nya itu kita di dunia sudah kena hukuman, di akhirat juga kena hukuman. Ya nggak bisa ngerasa nosing seneng ya senengnya. Kenikmatan ini nggak kerasa sih. Emang ya apa ya? Kalau bisa dibilang ya mungkin kita belum pernah ngerasain yang di akhirat atau ya mungkin ya minimal kan kita mempercayai meyakini itu adalah dapat itu daripada kita menyalahgunakan. Iya. Berat ya kita bingung ini. Lumayan emang berat banget. Padahal awalnya kan slow ya Citayam, nyantai, tiba-tiba langsung endingnya kayak gini. Durasinya juga iya pasti cukup lama. Lama ini ya. Tapi ya isinya daging. Aku nek ngomong buat teman-teman itu ya semoga bermanfaat sih. Makanya nanti mungkin ada isi yang harus kita bahas ya kalian bisa ke kolom komentar lah. Jangan lupa like-nya sama subscribe. Kalau perlu di-share di sana ya. Yoi, kan biasanya ono foto-foto aja Om Deddy itu lah. Nah, ngomong ganteng ini kan itu. Tapi potongannya sing apik ya. Aja sing ala-ala kok dipotong. Kita kayak men kita nang lah ya. Iya. Pembahasan kita cukup sedikit curang kan. Gak apa-apa, potongan kayak ono lagu jedek-jedek. Tapi kan di sini mau daging. Jadi kan biar di bagian yang lain lah. Iya, sip lah. Sampai entek lho kacangnya. Kacangnya sampai entek. Aku lihat seneng mau. Masa aku gak tau ketok ngomong ngono. Aku ngene iya sih Bapak. Roa ini aku gak tau ketok lagi. Ya itu oke seneng ya. Alah. Mungkin ya kalau ada saran yang mau dibahas lagi monggo. Kayak kalau ada saya sama Mas Reza atau ada sama Mas Reza gimana? Pembahasannya yang biasanya sampai tutup dinding di luar nalar kadang. Mas gak apa lah. Kalau teman-teman punya usulan yang dibahas monggo di kolom komentar. Mungkin ikut saya Mas ya. Iya. Kita tutup dulu. Kita ketemu di segmen-segmen berikutnya. Sing ngeri-ngeri sedep. Sing ngeri-ngeri sedep atau sing hiburan lah ya. Oke, sebentar ikut sih. Suwun rek ya.